Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiwi Muludiantini, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan memaparkan mengenai PLP 1, yaitu pengenalan lapangan persekolahan pertama di SMA Islam Al-Ma'ruf. Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Selanjutnya itu saya akan memberitahu mengenai program dari UHAMKA. Programnya itu PLP. Nah, PLP itu di sini merupakan program pengenalan lapangan persekolahan yang tujuannya itu agar mahasiswa dapat memahami kegiatan kultur sekolah, manajemen sekolah, serta dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Serta mahasiswa juga dituntut untuk memiliki landasan jati diri pendidik serta memiliki kompetensi akademik yang lebih baik Dalam melaksanakan program tersebut. Bagaimana cara mengembangkan motivasi guru dalam mengajar di kelas? Misalnya seperti memberikan pelatihan atau memberikan reward. Visi misinya itu kan unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Nah, jadi dari visi misi itu tentunya kan tadi unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti ya. Jadi SMA Al-Ma'ruf tidak hanya prestasinya aja, tapi ada budi pekerti dalam arti kata. Dari situ kita mempunyai dua kurikulum. Ada kurikulum Dignas, ada kurikulum terpadu. Dignas itu untuk membantu mensukseskan yang unggul prestasi. Kurikulum terpadu itu untuk luhur dalam budi pekerti. Jadi SMA Ma'ruf ini punya dua kurikulum. Nah, ada kurikulum Dignas itu kayak mapel biasa, biologi, fisika, kimia, itu yang mapel umum. Nah, terpadunya kita ada bahasa Arab, ada kemudian ada Al-Qur'an, ada tafis gitu. Ada banyak pembiasaan-pembiasaan keagamaan yang kita berikan di sini. Jadi bedanya dengan sekolah negeri lain. Gitu sih. dan selanjutnya itu mengenai struktur organisasi dan tata kepentingan. Yang pertama itu saya ingin menanyakan bagaimana dan seperti apa struktur organisasi dan tata di SMA Islam Al-Ma'ruf itu. Struktur organisasi dari segi sekolah itu pertama ada kepala sekolah, soal dari yayasan terbagi menjadi beberapa lembaga. Di lembaga SMA sendiri, saya kepala sekolah, di bawah saya hanya ada satu wakil, yaitu wakil kurikulum Dignas. Nah, tapi di bawah kurikulum Dignas, kami punya dua PJ, penanggung jawab, itu ada dua. Yang pertama penanggung jawab kegiatan, ada Bu Amel, itu adalah semua kegiatan siswa, jadi OSIS, semua ekskul itu masuk di PJ kegiatan. Yang satu lagi adalah PJ terpadu yang tadi saya bilang. PJ terpadu adalah mengcover semua kegiatan kurikulum terpadu. Ada dua PJ. Nah, baru OSIS tadi di bawahnya PJ kurikulum PJ kegiatan ada OSIS. Nah, OSIS nanti ada ketua OSIS. Kita nggak punya MPK, kita hanya punya OSIS aja gitu. Itu untuk struktur organisasi di SMA Al-Ma'ruf gitu. Kalau di SMA itu sendiri, berarti struktur organisasinya itu disusun secara lengkap dengan uraian tugas dan mekanisme kerjanya gak, Bu? Ada. Masing-masing ada tugasnya dan pas di awal raker. Jadi kalau kita ada rapat kerja ya di awal tahun, itu pembagian struktur organisasi dan sekaligus tugas-tugasnya masing-masing itu apa tuh ada. Tersusun di raker. Bagaimana gambaran umum tentang kinerja sebagai biologi? Oh, maksudnya cara mengajarnya gimana gitu? Iya. Kalau kinerjanya sih, kalau menurut saya lebih apa ya?
kalau di IPA kan banyak ya, ada biologi, ada fisika dan kimia kan. Ya. Sebenarnya itu kalau di sana itu lebih banyak cenderung ke biologi gitu ya. Karena apa? Karena kalau fisika kan banyak sekali hitung-hitungannya. Kimia mungkin mereka juga males kan untuk menghafal senyawa-senyawa biasanya gitu. Jadi kalau untuk kinerjanya sendiri selama ini sih biologi masih banyak diminati khususnya dari lintas minat IPS. Nah itu kan mereka pilih lintas minat kan pelajarannya apa untuk ketiga itu, dan mereka cenderung banyak ke biologi. Jadi menurut saya kinerjanya ya guru biologi dari kelas 10, 11, 12 ya. Jadi karena minatnya banyak juga untuk biologi, tapi waktu juga meskipun tidak ada, tapi biologi pasti menjadi minat yang paling pertama dalam pembelajaran gitu aja sih. Jadi mungkin ya kinerja gurunya ya sudah cukup baik kalau menurut saya gitu. Baik, Bu. Selanjutnya, menurut Ibu, efektifkah sistem shared leadership di mana sekolah menempatkan guru sebagai macam bidang di bawah kepala sekolah? Kalau menurut saya sih efektif karena kan yang pertama ada kepalanya kan. Dan nanti dari kepala itu kemudian dia mempunyai ide atau gagasan. Nah, kemudian nanti akan disampaikan ke masing-masing guru mata pelajaran seperti itu. Jadi ya menurut saya cukup efektif. Itu juga selama ini juga tetap berjalan aja kok dengan baik gitu. Baik. Selanjutnya kita beralih ke segmen implementasi peraturan dan tata tertib ya Bu. Pertanyaan pertama, seperti apa implementasi peraturan dan tata tertib di SMA Islam Al-Ma'ruf ini? Kalau untuk implementasi dan peraturannya sih sudah cukup baik, bahkan disiplin juga ketat juga seperti itu. Contoh, kalau misalnya siswa yang telat ya, itu biasanya mereka itu disuruh menghafal Asmaul Husna, kemudian menulis Asmaul Husna juga, itu bagi siswa yang telat seperti itu. Itu sih udah berjalan dari kemarin gitu. Jadi kalau untuk peraturan sih memang sangat disiplin. Dan untuk siswa yang mungkin ya karena kita sekolahnya Islam, untuk siswa yang biasanya kelihatan rambutnya dalam berhijab itu kan pakai dalaman gitu kan, dalaman kerudung itu. Misalnya kalau siswa yang pakai kerudungnya agak tipis, itu pasti dia langsung dari kerudungnya atau menggunakan dalaman kerudung supaya jenggotnya itu jadi emang kalau untuk peraturan di situ sudah banyak disiplin juga gitu. Kadang juga ada pemanggilan juga kalau memang siswa itu sering tidak masuk ke jam pelajaran tertentu, karena kan ada yang suka bolos gitu kan, atau dia ke kantin selama berjam-jam tapi nggak kembali lagi. Nah itu kadang kita pantau dan mungkin bisa melakukan pemanggilan orang tua. Baik Ibu. Selanjutnya adalah pertanyaan program sekolah seperti intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi yang pertama, bagaimana bentuk program pengayaan yang diberikan oleh sekolah. Guru-guru memberi tugas kepada kita dalam bentuk biasanya kalau dalam bentuk individu langsung dari penerangan beliau, kayak misalkan esai biasanya disuruh ngerjain gitu. Nah itu tugas. Tapi kalau misalkan kelompok biasanya kita tuh penelitian, kayak misalkan kita contohnya kayak pelajaran waktu biologi kita suruh membawa apel, membawa nasi. Pertanyaan selanjutnya,
Apa saja yang Mega pernah ikuti pada kegiatan ekstrakurikuler? Dan ekstrakurikulernya itu ada apa aja? Ekstrakurikulernya cukup banyak Kak, kayak ada basket, ada futsal, ada paskibra, ada tari saman, ada English club, terus kita tuh kayak ada apa tuh namanya CIA itu kreatif industri Almaruf. Kebetulan Mega cuman ikut waktu itu pertama Mega pernah ikut saman dan saman paskibra sama basket. Apakah upacara bendera selalu dilaksanakan di SMA Islam Al-Ma'ruf? Upacara bendera di Al-Ma'ruf tidak setiap hari Senin Kak. Kita sebulan hanya sekali saja setiap Senin minggu ketiga. Soalnya mungkin saya juga kurang tahu kenapa bisa kayak gitu, tapi sudah dari dulu kelas 10 saya seperti itu. Sisanya kita Senin sisanya kita hanya apel biasa saja Kak. Dan upacara-upacara hari besar saja. Pertanyaan selanjutnya, di SMA Islam Al itu adakah agenda rapat pada masing-masing organisasi? Siap Kak, agenda rapat di setiap OSIS itu hampir setiap mendekati event kita selalu ada rapat. Kemudian kalau rapat-rapat dari organisasi yang lain, biasanya dia rapat untuk mendekati waktu mereka ingin lomba. Kalau briefing itu apakah selalu dilakukan di setiap organisasi? Siap Kak. Kalau mungkin selalu briefing ya Kak, kayak misalkan organisasi OSIS gitu pasti dia hari ini misalkan ada kegiatan hari guru, mereka pasti akan briefing dulu sebelum melakukan acara tersebut. Dan kayak misalkan basket selalu ada briefing setelah latihan, terus juga saman juga ada briefing kayak evaluasi mungkin kalau saman karena gerakan. Kemudian kayak basket juga sering ada evaluasi briefing gimana baik atau jeleknya kita gitu. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama, apa saja pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah di SMA Islam Al-Ma'ruf? Alhamdulillah, kegiatan positif di Al-Ma'ruf menurut saya banyak. Kegiatan positif di Al-Ma'ruf itu biasanya ada setiap pagi kita sebelum mulai pembelajaran kita ada tadarus Kak. Tadarus setiap kelas itu yang dipimpin ntar sama guru pendampingnya gitu. Nah terus kemudian setiap hari Jumat minggu ketiga kita ada muhadoroh penampilan kelas gitu Kak. Jadi itu untuk menyampaikan minat bakat yang terpendam dalam suatu siswa di kelas tersebut. Kemudian juga setiap hari Senin kalau kita tidak upacara kita suka ada tahlilan Kak, tahlilan zikir gitu, kita baca Yasin. Ya baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana nih pendapat Mega dan siswa lainnya mengenai pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Islam Al-Ma'ruf itu sendiri? Itu kan namanya pengalaman gitu, apalagi hal-hal yang berbau positif. Senang Mega. Terima kasih Mega sudah mau diwawancara. Semoga apa yang kita laksanakan sekarang, program dari Epkip program dari Epkip UHAMKA ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya dan teman-teman saya untuk lebih memahami mengenai kultur sekolah dan manajemen sekolah dari Mega sendiri selaku peserta didik dari SMA Islam Al-Ma'ruf itu sendiri. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.